Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah imamil muttaqin wa sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan fillah, jamaah musalla Miftahul Jannah, mata'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Kepada Allah kita panjatkan puja serta puji dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepadanya, teriring salawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayat 110 surah Al-Kahf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun, sesungguhnya aku tidak lebih, hanyalah manusia, mithlukum, sama seperti kamu, yuha ilai, yang diberikan wahyu, wahyunya annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhanmu itu hanyalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang benar-benar berharap berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan shaliha, maka hendaklah dia berbuat perbuatan yang baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensekutukan ibadahnya terhadap Tuhannya sekutu sesuatu apapun. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekedar menguatkan kembali apa yang kita pahami konsep Tuhan. Di dalam ayat tersebut ada dua kata yang berbeda namun diartikan sama. Yang pertama ilah, yang kedua Rabbun. Kedua-duanya dimaknai Tuhan. Apakah dua kata tersebut benar-benar sama atau sebenarnya ada perbedaan yang sangat mendasar? Yang pasti perlu kita ketahui, dua kata tersebut memiliki ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita meyakininya sebagai Rabb, maka kita harus menjadikannya sebagai ilah. Dan ketika kita menjadikannya, meyakininya sebagai ilah, itu karena kita meyakininya dialah adalah Rabb. Ilahun jamaknya alihah, Rabbun jamaknya arbab. Dua-duanya diartikan dalam bahasa kita dengan makna Tuhan. Dan ketika kita bicara tentang Tuhan, berarti kita bicara wilayah akidah. Dan wilayah akidah ini adalah wilayah yang sangat fatal dan vital. Keliru dalam berakidah, maka akibatnya fatal. Beda halnya wilayah syariah. Wilayah syariah, kalau orang melanggar
maka statusnya hanya muslim yang fasik. Tapi jika pelanggaran tersebut, kesalahan itu terdapat di bagian akidah, maka sudah berstatus musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ketika dia itu disekutukan, dan Allah mengampuni dosa apapun selain dari mensekutukannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa perbedaannya ilahun dengan rabbun? Keduanya berarti Tuhan, namun jika dilihat dari perbuatan makhluk maka disebut ilah. Jika Tuhan tersebut dilihat dari perbuatan dia menciptakan, menghidupkan, menguasai, mengendalikan, mengatur, menolong, dan seterusnya, maka dia disebut Rabbun. Supaya lebih mudah, ini contoh aja. Gelas air ini kita sembah, umpama sujud kita kepadanya, meminta kita kepadanya, memohon kita kepada air gelas ini, kita agungkan gelas ini, kita besarkan gelas ini, kita takuti gelas ini, kita harap bergantung kepada gelas ini, maka gelas ini namanya ilah. Jadi bila dilihat dari perbuatan kita, maka Tuhan itu disebut ilah. Namun jika gelas inilah yang menciptakan, gelas inilah yang menghidupkan, gelas inilah yang mengatur, gelas inilah yang menetapkan dan menentukan, gelas inilah yang kuasa memberikan pertolongan, maka gelas ini disebut Rabbun. Paham? Jadi perbedaan ilah dengan Rabbun. Ilah itu Tuhan dilihat dari apa yang dilakukan oleh makhluk kepadanya. Sedangkan Rabbun itu Tuhan dilihat dari kekuasaannya menciptakan, memiliki, mengatur, mengendalikan, dan seterusnya. Dua kata ini tidak boleh terpisahkan. Ketika kita meyakini, misal meyakini nih, gelas ini sebagai Rabbun, maka kita wajib menyembahnya sebagai ilah. Dan ketika kita menyembah gelas ini, kenapa? Karena memang gelas ini yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberi nikmat kepada kita, yang memberi hidup kepada kita, yang membagi rezeki kepada kita. Nah, coba kita perhatikan di dalam beberapa ayat Al-Quran, isyarat itu sangat jelas. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. Jadi tadi bila gelas ini dipuji, disanjung, diagungkan, berarti gelas ini adalah ilah. Tapi kenapa dia dipuji? Kenapa dia disanjung? Alasannya karena dia Rabb. Dia dipuji, dia disembah. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan kita, dialah yang menghidupkan kita. Coba perhatikan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji berarti Allah itu adalah Kenapa? Kalimat berikutnya Rabbil alamin. Allah itu yang paling berhak dipuji. Kenapa? Tidak ada selain Allah yang berhak dipuji, hanya Allah yang dipuji, segala puji hanya milik Allah. Alasannya Rabbil alam, karena dialah yang menciptakan alam ini, karena dialah yang mengatur dan menguasai alam ini. Oke. Ayat yang kedua,
surah Al-Baqarah ayat nomor 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah. Apa yang disembah disebut ilah. Kenapa dia disembah? Rabb. Karena dialah yang menciptakan. Baik. Ayat yang lain. Umpama ketika gelas ini diminta, kita berdoa kepada gelas, berarti gelasnya adalah ilah. Kenapa berdoa kepada gelas? Alasannya pasti karena dia Rabb. Nah, ini contoh tentang berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Rabb berdahulu, yang menciptakanmu, yang menguasaimu, yang memilikimu, yang mengendalikanmu berkata, berdoalah kepadaku. Yang memilikimu berkata, mintalah kepadaku. Dan inilah yang dimaksud dengan konsep niat karena Allah. Baik nang hendak sholat, misal kita mengadopsi teori melafalkan niat. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin bla 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 bla, ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Kita sholat sujud kepadanya, kenapa? Karena dia Rabb. Bukan karena kita pengen surganya, bukan karena kita takut nerakanya. Artinya seandainya tidak pernah ada tentang surga dan neraka, sekedar Allah menciptakan kita, Allah menghidupkan kita, Allah memberi nikmat kepada kita, itu sudah cukup sebagai alasan kita menyembahnya. Artinya seandainya itu ada surga dan neraka, dia yang menciptakan kita, dia menghidupkan kita, dia memberi nikmat kepada kita, itu sudah cukup sebagai alasan kita harus menyembahnya. Jadi surga dan pahala itu bukan tujuan. Itu imbalan. Tujuan kita beribadah adalah mengerjakan apa yang menjadi hak Allah atas kita. Apa hak Allah? Dia menciptakan kita, maka kita mesti menyembahnya. Dia memberi kita kehidupan, karena itulah maka kita sujud kepadanya. Dia pemilik segala alam semesta, maka kepadanya lah kita berdoa. Dan berdoa kepada Allah sebelum didorong oleh hajat. Kita ini kan berdoa tuh bila ada hajat. Bila ada hajat kita berdoa. Ya Allah, bila ada masalah terasa berat menghadapi, hanya berdoa. Padahal berdoa kepada Allah itu adalah perbuatan yang selalu harus kita tunjukkan, sekalipun kita tidak didesak oleh hajat. Kenapa? Karena wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang memilikimu, pemilik alam semesta ini berkata, mintalah kepadaku. Oke. Sebelum kita menerima apa yang kita mohon dari Allah, maka perbuatan kita berdoa itu merupakan pengakuan kita bahwa Allah adalah pemilik. Itu sebelum Allah mengabulkan. Sebelum Allah mengabulkan, kita punya hajat. Sebelum Allah mengabulkan, berdoanya kita itu sebuah pengakuan bahwa dialah pemilik. Contoh, pian berjalan, lalu berdapat pohon mangga, labat buahnya, maka terkenal manis rasanya.
tapi pohon itu tumbuh di atas tanah orang, bukan tanah pian. Muncul hasrat hendak makan buah mangga, dan itu bukan punya pian. Maka pilihannya umpat menukar bila ada duit atau minta, ya kan? Nah, ketika pian ingin mewujudkan hasrat makan mangga, dan di depan mata pian ada pohon mangga tumbuh di atas tanah orang, baik pian menukar ataupun meminta, yang pian lakukan apa dulu? Mencari pemiliknya, siapa ampunnya dulu gitu. Kalau kada mau pang putik, kada bepadah, atau umpama ada orang lewat uswanang minta ampunnya aja kada, ya kalau kada mungkin kelak pasti mencari pemilik. Pian hendak menukar kah, pian hendak minta kah, pasti yang pian pastikan itu siapa ampunnya. Lalu ada nang memadahi tu nang di ujung gang tu nah ampunnya, maka pian bermaksud mendatangi meminta. Melangkahnya pian menuju rumah orang tersebut itu sudah merupakan bahasa tubuh pian mengakui kalau dia sebagai pemiliknya, padahal belum mendapatkan jawaban lagi. Hakun kada sidin membari. Nah, maka daripada itu Allah itu paling suka kalau hamba itu sering-sering berdoa. Kenapa? Karena dengan berdoa itu hamba berarti mengakui bahwa Allah lah pemilik alam semesta, lebih-lebih pemilik solusi yang diinginkan oleh si hamba. Maka daripada itu jangan seyogianya lah, jangan sampai harus ada hajat dulu kita mengakui Allah itu sebagai pemilik. Biar kita ini kada didesak oleh hajat, tetap kita akui Allah itu pemilik. Maksudnya apa? Berdoa kepada Allah itu jangan hanya menunggu ada hajat. Rata-rata kita kan bila kada ada apa-apa, kada berdoa kita. Padahal pada saat kita tidak berdoa, tetap alam semesta ini adalah miliknya. Apakah kita ini harus dipicu oleh hajat dulu baru kita mencari pemilik semesta alam? Mestinya kada. Kalau sebagaimana, walaupun tidak salah, tapi kita ingin meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah. Dalam sebuah riwayat, ujar Nabi soal urusan dunia, maka pandanglah orang yang di atas di bawah. Di bawah. Nah, pandang orang yang di bawah, maka tumbuhlah rasa syukur. Ya Allah, kita bisi motor, jangan mitih orang bisi mobil. Pandang orang nang bersepeda, nang berjalan batis. Kita bisi batis, kada bisi sepeda, jangan memandang orang bisi motor. Itihi orang nang kada bebatis. Maka tumbuh rasa syukur. Tapi hal tersebut sebenarnya masih menandakan hati kita ini keras. Apakah untuk bersyukur kepada Allah harus melihat orang susah dulu? Kan gitu. Mestinya untuk bersyukur kepada Allah tidak mesti harus melihat orang yang lebih sakit dari kita. Kalau kita baru bersyukur kepada Allah bila melihat ada orang yang lebih susah dari kita, menandakan hati kita masih keras. Kalau kita mengakui dan mencari Allah, mencari Tuhan, harus dapat musibah dulu, berarti hati kita gelap. Dan memang manusia nak itu mencari Tuhan itu bila sudah ada masalah, berusaha mendekati Allah itu bila sudah dalam masalah, itu sudah terkondisi manusia. Tapi janganlah kalau bisa, ujar Nabi apa?
ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka inda syiddah. Kenali Allah, kenali Tuhanmu saat kamu tidak dalam masalah, maka Dia akan mengenalimu di saat kamu dalam kesulitan. Tapi dengaran manusia gitu Bang, sudah bilanya takana batunya, takana musibah, lalu kupuk-kupuknya tak mendatangi tuan guru, entah amalan ini amalan itu, belajar sembahyang tahajud. Tapi bagus juga Bang daripada kada. Ya kalau bagus juga daripada kada. Itu memang kita akui. Kita ini kalau sudah takana, hanya kita bujur-bujur merasa. Soal kesehatan nih kita juga pian. Ditagur bini, disesadangi makan lombok abahnya. Kada masih sesadangi mbahnya takana usus buntu pian. Mbah sudah usus buntu, merasa sakit di rumah sakit, bulik imbah operasi. Nah jabini hendak lombok kah? Ada wani lagi, harus kana dulu. Padahal kan untuk menjaga kesehatan tuh tidak mesti nunggu sakit. Bilanya sudah batis, bina sudah lama lintuhut, lalu mencari informasi nang apa cari berjalan sehari itu paling kada 2000 langkah, hanyar mulai imbah kana dulu gitu. Kalau ingat mati nih gitu juga pian tuh dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada keluhan apapun, diceramahi masalah mati sekadar pian dangarija, tapi kada membekas. Coba piannya nang sakit garing, bihinak nang kayak itu, dalam pikiran pian tuh panjang jua ka umur unda. Itu dalam pikiran tuh berasa tuh. Ya kalau lagi awak sehat, diceramahi orang tentang perbanyaklah mengingat mati, mendengarkan naik, tapi sekadar lewat kada berasa. Mbahnya sudah sakit garing, maka penyakitnya pun penyakit nang berkelas. Penyakit berkelas, kelas tinggi lah, kadang nang bingusan bisulan tuh kelas rendah aja tuh. Lalu dia kutup-kutupan hati, sampat jua kah bulan puasa tahun kena, halu merasa bana tuh palak mati. Nah inilah manusia. Jadi akui Allah sebagai pemilik, mengakui Allah sebagai pencipta, mengakui Allah sebagai penolong, seyogianya jangan menghadang dapat masalah. Ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka inda syiddah. Nah karena itulah alasan kenapa kita sujud sembah kepada Allah, alasannya bukan karena imbalan dan balasan, tapi karena iman kita, Dia yang menciptakan kita. Ibaratnya nah kayak ini, nah sarabanya pian dibarii oleh seseorang, semua kebutuhan pian dipenuhinya, bahkan masalah pian pun juga diatasinya. Maka pada saatnya menyuruh biar kada berupahan gen hakun kita. Kenapa? Kita tuh sudah terhutang berdulu. Nah maka daripada itu berdoa kita kepada Allah sebagai ilah karena Dia adalah Rabb. Ibadah kita kepada Allah sebagai ilah karena Dia Rabb. Puja-puji kita kepada Allah sebagai ilah karena Dia Rabb. Bukan karena kita betangsa pulang. Ya soal kemudian apa yang Allah perintahkan kita laksanakan karena Allah. Allah Maha Kaya, Maha Pemurah. Kada kita kuya gen, kada kita tagih gen dibarinya aja. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Maka jadikanlah niat sujud sembah kita, ibadah kita kepada Allah, karena memang sujud sembah itu adalah kewajiban kita.
yang harus kita persembahkan kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang memiliki kita, yang menguasai kita. Makanya ujar Imam Ibnu Athaillah, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurud al-'uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafihi. Barang siapa yang sujud sembah kepada Allah karena ada hajat dan keinginan yang dia minta dari Allah, atau dia taat kepada Allah karena agar terhindar dari siksaan. Alhamdulillah. Maka sujud sembah dan taatnya kepada Allah itu hakikatnya bukan karena Allah. Jujur aja, sujud sembahnya kepada Allah tapi bukan karena Allah. Sementara wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, beribadahnya kepada Allah dan karena Dia Allah Rabb kita. Contoh, ada dua orang, si A, si B. Si A orangnya baik benar, sifat-sifat baik kita temukan dalam kepribadiannya. Kada ada kurang tupang, orang baik benar. Sementara si B tidak ada terdapat sifat baik di dalam dirinya. Nah, maka ketika kita memuliakan si A, karena memang A itu pantas untuk dimuliakan, inya mengupah kakada lawan kita. Artinya ketika kita menghormatinya, ketika kita memuliakannya, penghormatan dan kemuliaan kita memang untuk inya dan dia berhak. Sementara si B tidak ada sedikit pun kebaikan, tapi inya berucap, siapa nahakun memuliakan aku, ku upah 10 juta. Tapi sebaliknya bilanya kada hakun, ku hajar. Lalu kita pun memuliakan juga kepada si B. Tapi kita memuliakan si B ini bukan karena si B itu berhak dimuliakan, tapi kita memuliakannya untuk diri kita. Pertama hendak dapat 10 juta, yang kedua supaya aman kada dipikirakannya. Karena seandainya tidak ada ancaman dan iming-iming, kita tidak akan pernah memuliakan si B, karena memang tidak ada sifat mulia di dirinya. Nah, beda halnya dengan A. Maka sujud sembahnya kita kepada Allah, berdoanya kita kepada Allah, puji syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena itu memang hak Allah yang harus kita lakukan sebagai Rabb yang menciptakan kita, yang memberi kita nikmatnya, yang memberikan kita pertolongannya, yang memberikan kita kehidupan, dan seterusnya. Jadi bila ada orang yang sujud sembahnya kepada Allah, bujur sudah, artinya bukan kepada batu dan pohon. Taatnya kepada Allah, bujur sudah, tapi karena sesuatu. Nah, maka daripada itu ini perlu kita rapikan ya. Jangan sampai susunannya terhuruf. Aku membaca surah ini supaya laris berjualan. Membaca surahnya itu diperintahkan Allah baca Quran, tapi bukan karena melaksanakan perintah dia sebagai Rabb, tapi ada untingan amalan lakas laris manis, lakas dapat jodoh. Ya lulu nih kayak pepin hendak laris manis sama berjualan perangutan. Orang kada boleh menawar. Nah kayak pernah dapat jodoh, berpilih banar, tapi kada berkaca.
Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada satu rahasia cara Allah mengatur kehidupan manusia yang tidak seiring dengan keinginan netizen. Keinginan netizen. Kita kalau biasanya ada konten lah, ada orang naik motor ugal-ugalan. Nah, apa keinginan netizen? Kepuhunan lah. Nah, supaya tabrakan apakah? Jadi ngong jar. Setelah ujungnya ternyata tidak tabrakan, lalu tulisannya sesuai dengan harapan netizen. Gitu kalau hidup ini ternyata juga kekurang lebih. Allah menata hidup ini, kehidupan manusia sering tidak sesuai dengan keinginan netizen. Dalam hal apa? Ada orang yang taat kepada Allah dengan baik, menjalankan syariat dengan tekun, ikhlas kepada Allah, kada diragukan tah, tapi hidupnya susah. Ada kada? Bagawi, jangan hendak mencari lebih, gasan makan aja. Kadang cukup, sering kada cukupnya. Padahal taatnya kepada Allah luar biasa. Padahal mestinya kan keinginan netizen nih, orang dekat dengan Allah itu kan harus diapresiasi oleh Allah kan, pengabdiannya, sujud sembahnya. Sebaliknya, ada orang nang maksiat jagawiannya, hidupnya nyaman, kada sesuai dengan keinginan netizen galak. Keinginan netizen orang jahat tengah itu kada usah hidup ya Allah. Nah, kada sesuai dengan keinginan netizen. Apakah itu pertanda Allah tidak adil? Tentu tidak. Allah Maha Adil. Tapi kenapa Allah kok berbuat seperti itu? Nah, nangka ini. Andai kata setiap orang yang taat kepada Allah langsung dapat imbalan baik, kontan seitu ini tanpa ada yang terlewatkan, maka tidak ada lagi nilai ujian. Orang bisa jadi akan taat dan bersujud sembah kepada Allah, bisa jadi karena berburu imbalan. Lalu kan ada lagi nilai ujiannya. Nah, kayak itu juga, seandainya setiap orang yang berbuat dosa kontan langsung menerima akibatnya, seitu seini seikung ja nang sebagai contoh, nang lain pancat kada nang wadinya, maka tidak ada lagi nilai ujian. Walaupun juga tetap karena Allah, setidaknya perasaan akan terganggu cuaca keikhlasannya. Contoh di belakang di Subarang, sekolah As-Sanabil, di belakang rumah sakit Ansari Soleh. Kada jauh bersubarangan pada As-Sanabil itu ada musola halus. Setiap subuh Jumat pengajian. Pengajian. Waktu ulun diminta sebagai petugas memonitoring karena majelis taklim direkomendasikan didaftarkan supaya terdata di database. Subuh Jumat turunlah ulun mendatangi. Yang mengisinya adalah sahabat ulun juga, sama-sama satu kantor. Jadi melihat lokasi tempat padang sunyi dalam hati mulai rumah nih, paling orangnya kurang lebih ada di cuan nih. Subuh pulang, subuh Jumat. Nah, paling dalam hati ulun nih, sekali sampai di luar dugaan ulun, sampai berjejer berampar di pinggir aspal. Lebih ratusan orangnya. Dalam hati ulun nih, padang sunyi. Mun piandak melihat tuh, bila dari Ansari Sore itu sebelum As-Sanabil, bekesini sedikit sebelah kanan tuh ada musola subuh Jumat. Masya Allah, banyak benar julun nih. Imba sudah selesai tuntung, melangkahlah bulik, ada betungguan di pinggir pagar.
Berbagi sekilo gula. Jadi tuha anu lakian binian dapat sekilo gula. Termasuk ulun dapat juga sekalinya. Jadi ulun takuni ini tiap subuh Jumat berbagilah. Berbagi tiap subuh Jumat. Cuman beda-beda. Subuh Jumat kemarin itu minyak goreng selitar. Kalau bulan puasa bisa tapih, bisa baju koko. Pantas dan mati ulun ini banyak mana orangnya. Artinya setidaknya ketika hadir ke majelis ilmu karena Allah, pikiran tuh bertanya-tanya, hari ini dapat apa? Kan gitu Allah lah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga kemurnian kita taat dan sujud sembah kepadanya, memang betul-betul dorongan kesadaran iman, maka Allah tidak serta-merta memanjakan hidup orang yang taat dengan syariatnya. Sebagaimana juga Allah ingin ketika ada hambanya yang taat berusaha menjauhi larangannya, itu bukan karena takut dengan ancaman, tapi lahir dari sebuah kesadaran. Liyahya man hayya an bayyinah wa yahlika man halaka an bayyinah. Artinya kalau dia beribadah dasar bujur bukan karena dorongan upah. Ketika dia taat kepada Allah dasar bujur bukan karena takutan dengan siksaan, tapi kesadaran oleh iman. Lalu terkesan bias, ada yang bermaksiat lolos, ada yang bermaksiat Allah berikan hukuman kontan, tapi tidak semua. Sehingga inilah yang menjadi ujian. Makanya sesuatu yang bias nang kada jar kita tuh kada kontan terus, itu nang menyebabkan ujian itu menjadi bermakna. Makanya korupsi di tanah air kita ini kada kok diberantas. Soalnya ada nang lolos, ada nang selamat dari hukuman karena terlalu licin tadilah. Ada juga formalitas saja masuk penjara, mbak sudah netizen pada lengah keluar. Ada juga nang diberhentikan dari jabatannya, mbak sudah ada isu baru masuk pulang. Kenapa? Karena hukumannya kan memang ada nang kana, ada nang kada. Coba aja kau umpama diterapkan, terbukti korupsi tanpa tebang pilih, tanpa pandang bulu, hukuman mati. Seikung ya jadi sampel, nang lain pancat, nang lain kedewani laginya. Cuman karena ada nang istilahnya tuh orang kuat, ada nang licin, kada kau dijerat hukum, akhirnya korupsi terus berlanjut. Alhamdulillah, giliran mati lampu lah. Jadi sebenarnya bukan lagi giliran mati lampu, giliran penyala. Tadi siang di Wadahulun mulai jam 9 sampai asar. Nah, cukup jualah lawasnya. Ini berapa menit kita lagi Isa nih? 8 menit. Nah, barangkali sadangai dulu ya Allah lah. Sambil menunggu waktu Isa, mungkin ada pertanyaan atau masukan tambahan dari pian. Salah hilap sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ditanyakan atau ditambahkan, ulun persilahkan. Yeah. Seorang ustaz dari yang menjelaskan bahwa puasa sunat itu memakai level kalinya. Level pertama itu puasa sunat Nabi Daud. Level kedua puasa Senin Kamis. Level ketiga puasa ayam Bibit. Dan level keempat puasa sunat lainnya. Setelah beberapa lama, terus mau 10 Muharram tadi, dia menjelaskan lagi. Jadi yang tadi itu yang pakai level tadi, misalnya puasa Yom Bibit, kebetulan
bersamaan dengan Senin atau Kamis. Jadi karena level Senin Kamis itu di atas yang lebih, maka yang diniatkan harus puasa Senin atau Kamis. Jadi bukan puasa jam lebihnya. Terakhir tadi waktu 10 Muharram ternyata penjelasan beliau itu lain lagi. Puasa 10 Muharram itu kan termasuk level yang lainnya gitu. Menurut penjelasan beliau yang dulu. Ternyata 10 Muharram tadi kan kebetulan pas hari Kamis. Nah, jadi yang dipakai karena puasa 10 Muharram itu tahunan. Sedangkan puasa Senin Kamis itu hari Kamis itu harian lah, mingguan. Maka yang kita pakai yang 10 Muharram. Nah itu. Jadi niat kita itu 10 Muharram. Nah, apakah puasa sunat itu ada yang pakai letter gitu? Iya. Jadi kalau ulun memahami itu hanya metode dalam penyampaian. Kalau di dalam kitab-kitab fikih yang klasik itu membicarakan tentang puasa itu melihat dari waktu. Puasa yang tahunan adalah Ramadan. Itu kan dalam setahun, puasa dalam setahun, tahunan itu kan putarannya tahunan adalah puasa Ramadan. Puasa nang putarannya bulanan itu puasa Ayyamul Bid. Puasa nang putarannya mingguan Senin Kamis. Gitu aja. Sedangkan levelnya tuh semuanya adalah perintah Allah. Ya tapi kadang salah juga kalau umpama itu metode mempresentasikan supaya lebih menarik. Sama seperti ketika Ali bin Abi Thalib itu ditanya tentang keutamaan beberapa surah tertentu. Apa kata beliau? Demi Allah saya tidak membedakan satu surah dengan surah yang lain. Karena semuanya adalah firman Allah. Semuanya adalah kalamullah. Dan kalamullah itu semuanya sama levelnya. Nah, tapi dalam hal metode dakwah itu kan orang berusaha bagaimana materi itu bisa menarik gitu. Sehingga salah satunya adalah bagaimana pendengar ini merasa mendapatkan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak pernah didengar. Padahal perkara agama ini tidak berubah. Yang berbeda itu cara penyampaian, kemudian retorika. Jadi istilah level yang disampaikan itu kalau sejauh yang ulun pahami itu hanya sekedar retorika. Metode penyampaian supaya lebih menarik. Nah, tapi hal itu sebenarnya tidak salah. Di dalam Islam bahkan Al-Quran sendiri dalam menyampaikan nilai itu dengan berbagai metode, berbagai cara. Ada yang bentuknya melalui doa, ada bentuknya melalui perintah yang tegas, ada bentuknya melalui kisah dan cerita, ada yang melalui berfikir. Nah karena itu ulun pun juga pernah membahas ulun bahwa kisah itu terbagi kepada dua. Apabila kisah itu bertujuan untuk mengangkat sebuah fakta yang terlupakan, maka kisah itu harus betul-betul memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena ini tujuannya untuk mengangkat sebuah fakta yang terlupakan, sejarah yang terlupakan. Tapi kalau cerita tersebut hanya sekedar menjadi sarana untuk menyampaikan pesan, maka cerita itu tidak perlu harus dibuktikan keasliannya. Karena memang bukan untuk mengangkat sebuah fakta, tapi hanya sekedar menyampaikan pesan dengan cara yang lebih menarik dan berkesan. Contoh, pasti pian pernah membaca kisah antara kancil dan buaya. Pernah lah? Nah, itu kan sebenarnya bukan untuk mengangkat sebuah fakta sejarah, tapi hanya menyampaikan nilai dengan bahasa pendekatan yang lebih menarik.
Sebab kalau umpama kita semua kisah, semua cerita itu harus sahih kada. Kemana mencari, di mana kejadiannya itu buaya lawan kancil bepander itu siapa saksinya, ya kan? Dan tidak ada yang mempertanyakan. Terus kenapa kisah itu ada? Itu hanya sekedar metode pendekatan untuk menyampaikan sebuah pesan melalui bahasa yang lebih menarik dan berkesan. Sehingga kita tidak perlu mempersoalkan sahih kada ceritanya. Nah, sebab kalau semua kisah cerita itu harus dibuktikan kesahihannya, memang harus pernah terjadi, kebingungan sutradara mau olah film. Mati kutunya, Mbah harus dokumenter terus. Nah, jadi kalau ulun melihat mungkin sekedar itu metode pendekatan supaya lebih berkesan, dan pendengar pun juga istilahnya tuh merasa menemukan hal yang baru gitu, hal yang baru. Untuk kita katakan itu salah atau itu benar, nah sama dengan kita mengatakan sahih kada cerita kancil tadi, nah, sahih kada ya, nah kan gitu. Ada jadi suatu kebanggaan lah jadinya Ustaz kalau yang pakai level lo. Nah, maka daripada itu tergantung masing-masing. Kita mendengar kata level itu kan tingkatan. Padahal taat kepada Allah itu levelnya sama. Sebagaimana kita berbuat salah, ganalkah haluskah, yang namanya salah ya tetap salah. Ketaatan kepada Allah kecil maupun besar, bahkan ujar Nabi SAW, amal perbuatan yang kecil tapi betul-betul murni karena Allah itu akan lebih besar nilainya di sisi Allah ketimbang amal perbuatan yang sebenarnya besar tapi niatnya tidak sepenuhnya karena Allah. Jadi nang membuatnya itu besar kecil itu adalah kita. Tapi bagi Allah tidak ada beda. Yang ada hanya orang ini taat atau tidak. Makanya Nabi mengatakan la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau sepelekan perbuatan baik walaupun dia hanya kecil. Bukan kecil besarnya, di mata Allah itu tidak ada beda. Tidak ada beda. Gini sebenarnya. Kalau orang itu betul-betul kaya, 100.000 lawan 1.000 itu kan ada bedanya. Biasa aja baginya. Bujur-bujur sugih. Tapi bagi orang yang ada berduit pian, 100.000 itu ganal, 1.000 rupiah itu biasa. Nah, Allah maha kaya. Dan Allah pun sebenarnya tidak pernah berhajat kepada ibadah dan ketaatan kita. Selain hanya itu sebagai bentuk, ya tadi, kenapa kita sujud sembah kepada Allah? Karena memang Allah yang mesti harus kita sembah. Seandainya tidak ada balasan dan pahala sekalipun, ketika dia menciptakan kita, memberikan kita nikmat, memberikan kita kehidupan, itu udah cukup sebagai alasan kita harus menyembahnya. Cuman Allah Subhanahu wa ta'ala maha sugih. Sudah dimodalinya kita, diberinya sehat, waktu, diberinya kita pekerjaan, pulang dari pekerjaan itu mau diupahnya pulang kita. Nah, akan tetapi kita mengerjakan pekerjaan yang Allah beri itu karena memang Dia yang menyuruh. Bukan karena kita ambisi terhadap upah. Kalau kita ambisi terhadap upah, kada cukupkah nyawa sudah diciptakan itu sebagai upah berdahulu? Nah, tapi kita itulah yang namanya metode dalam berdakwah itu kan macam-macam. Nah, jadi istilahnya ulun mengatakan itu salah kada jua. Cuman kan melihat dari yang namanya retorika dengan bahasa-bahasa pendekatan. Cuman juga ya dengan catatan, ketika kita menggunakan sebuah konsep metode, kita siogianya tidak boleh merasa, aku nang paharatnya, aku nang pemahamnya, itu nah. Itu. Bila itu ada di dalam hati kita, itulah yang seberapa kita merasa tinggi, maka sejauh itulah kita jatuh. Itu istilahnya gitu, seberapa kita merasa tinggi maka sejauh itulah kita terjatuh. Makanya kita ini mulia atau tidak pun juga seberapa kita memandang orang hina, maka sehina itulah kita sebenarnya.
Dan itu adalah cerminan diri kita. Nah, mungkin itu yang dapat ulun tambahkan. Ampun maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.